Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab dalam didaktik manajemen pendidikan Islam. Jadi itu saya kebagian dua itu. Yang pertama metode dalam pengembangan pendidikan, yaitu ada dua tadi yang sebenarnya ada banyak, tapi yang saya jelaskan di sini ada dua. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode tanya jawab. Kita ke yang pertama, yaitu metode tanya jawab, metode ceramah dulu. Metode ceramah ini yaitu metode yang dilakukan oleh seorang pemateri, kemudian berdiri memberikan materi, dan murid-murid mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri. Jadi itu secara singkatnya seperti itu. Kemudian metode ini memberikan penjelasan sebuah materi terhadap murid-murid, langkahnya agar murid-murid memiliki rasa ingin tahu. Artinya rasa diajak dalam pendidikan, artinya diajak belajar, artinya mempunyai rasa berkesinambungan atau rasa keterikatan untuk mau belajar satu sama lain itu. Kemudian di metode ini ada tiga ya. Yang pertama itu ada pembukaan tentunya, yaitu pembukaan, kemudian penyajian, yaitu penyajian materi yang disampaikan apa saja ya disampaikan di kedua itu, yaitu di penyajian. Yang ketiga itu penutup, ya ditutup. Jadi yang pertama dibuka, kemudian yang kedua penyajian materi, yang ketiga itu ditutup, artinya diakhiri. Nah, metode ceramah ini itu memiliki beberapa bagian. Ada namanya materi improv, ya ada materi pembacaan naskah, ada materi penghafal, kemudian ada materi ekstempora, ya itu. Yang kedua metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab ini kemudian guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan terhadap si murid, atau sebaliknya si murid mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanya kepada guru. Itu langkah-langkahnya itu. Yang pertama menentukan topik. Saya catat di sini itu yang pertama menentukan topik. Jadi topik apa yang mau ditanya dan topik apa yang mau dijelaskan di pertemuan dalam metode tanya jawab ini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya merumuskan pertanyaan. Jadi merumuskan pertanyaan artinya pertanyaannya tidak keluar daripada topik yang sedang dibahas. Jadi pertanyaannya harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Artinya tepat. Misalkan topiknya mengenai fikih, ya pertanyaannya harus sesuai atau harus berkesinambungan dengan pembahasan fikih itu sendiri. Yaitu misalkan pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kita melaksanakan wudhu yang baik dan benar, itu misalkan. Nah, kemudian yang ketiga menyusun pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu disusun sebaik-baik mungkin, baru kemudian ditanyakan. Nah, yang keempat itu mengidentifikasikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi ada 4 tadi: menentukan topik, merumuskan pertanyaan, menyusun pertanyaan, kemudian mengidentifikasikan. Kelebihan dari metode tanya jawab ini apa?
yaitu meningkatkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu murid terhadap pelajaran yang sedang diajar. Itu. Yang kedua, dapat merumuskan perhatian. Artinya murid bergairah, artinya ingin tahu, sehingga perhatian yang lebih diberikan murid terhadap guru. Yang ketiga, dapat mengembangkan kearifan belajar, dapat mengembangkan pengetahuan belajar dan berpikir seorang siswa. Jadi siswa kemudian berpikir dari topik ini, apa yang harus saya tanyakan, apa yang belum saya ketahui harus saya tanyakan. Jadi kemudian menimbulkan bentuk pola pikir daripada siswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang sedang dibahas. Jadi mungkin ini saja yang cukup saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan terhadap Bapak dosen Pak Idovi atas waktunya yang diberikan terhadap saya untuk menjelaskan dua metode tadi, yaitu metode ceramah dan kemudian yang kedua metode tanya jawab. Harapannya dari apa yang kita pelajari di video kali ini untuk meningkatkan pengetahuan kita pada dasarnya, kemudian untuk mengembangkan apa yang kita ketahui terhadap masyarakat kita atau orang-orang terdekat kita, baik itu diri kita sendiri. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.